wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Apa kabarnya nih bapak-bapak, ibu-ibu? Pada sore hari ini puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Yang terhormat Ketua RT Odi Gunawan dan para hadirin sekalian, saya akan menyampaikan tentang penyalahgunaan narkotika pada generasi muda. Apa itu narkotika? Pasti bapak-bapak sama ibu-ibu sudah tidak asing lagi dengan kata ini. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah maupun sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran serta halusinasi dan daya rangsang. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1. Atau bisa disebut juga dengan NAPSA, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan dalam dunia medis. Penggunaan narkoba dalam dunia medis adalah legal. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa digunakan untuk membius pasien saat hendak beroperasi, atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, persepsi itu kini disalahartikan oleh orang-orang yang menggunakan di luar medis dengan dosis yang sangat tinggi. Selanjutnya, narkotika berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu candu, ganja, dan koka. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu ada ganja, opium, morfin, heroin, petidin, dan kokain. Bahan-bahan ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Golongan kedua ada seperti morfina, alfa-prodina, dan lain-lain, itu berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan golongan ketiga ada fentanyl, morfin, dan lain-lain, berpotensi menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Jenis-jenis narkoba yang termasuk narkotika yaitu morfina, kokaina, tanaman ganja, tanaman papaver, dan terakhir opium obat. Dampak narkotika bagi kehidupan dan kesehatan diantaranya adalah dehidrasi, halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, dan yang terakhir adalah kematian. Pengaruh narkoba bagi tubuh yaitu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti HIV, AIDS, dan hepatitis. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat yang termasuk dalam psikotropika ini antara lain sedatin, itu ada di pil KB, megaton, valium, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu, dan sebagainya. Selanjutnya ada zat adiktif, adalah zat-zat yang dapat membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Apabila pengguna berhenti menggunakan zat tersebut, akan timbul rasa sakit atau lelah yang luar biasa seperti alkohol, nikotin, dan kafeina. Bahan-bahan adiktif berbahaya lainnya adalah mengandung bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat seperti alkohol yang mengandung etanol, inhalen, bahan pelarut berupa zat organik atau karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol lainnya atau obat jika aromanya dihisap. Contohnya itu ada lem, aseton, dan lain-lain. Di sini juga ada gejala-gejala fisik yang akan terjadi pada seseorang pengguna narkoba. Yang pertama itu berat badan turun drastis, mata merah, wajah pucat, sangat sensitif, emosional, agresif, cepat mengantuk, kesadaran menurun, dan yang terakhir rasa sakit di seluruh tubuh. Generasi muda pada narkotika merupakan dua hal yang sangat berhubungan karena belakangan ini banyak kita temui beragam kasus narkoba di berita-berita televisi yang melibatkan generasi muda. Tidak hanya sebagai pemakai, bahkan ada generasi muda yang rela menjadi pengedar loh.
Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko, penyalahgunaan narkotika pada akhir 2019 makin meningkat sebesar 24-28%. Wow, banyak juga ya. Paling banyak penggunaan usia 15 hingga 65 tahun. Dan jenis narkoba yang paling banyak digunakan yaitu ganja mencapai 63% loh bapak-bapak ibu-ibu. Kurang lebih jumlahnya itu 3,6 juta di Indonesia saat ini. Melalui media cetak dan elektronik kita dapat melihat bagaimana para pengedar narkoba dalam rangka menjual dan mengedarkan barang tersebut. Mereka mengemasnya dengan sangat rapi, lalu diedarkan dengan berbagai cara sampai ke pelosok-pelosok daerah. Obat ini sudah tersebar di kota-kota besar, termasuk ke sekolah, lounge karaoke, bar, diskotik, dan klub malam. Karena itu, tidak mengherankan bahwa pengguna narkoba terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. Pada masa remaja, keingintahuan untuk mencoba-coba mengikuti gaya hidup serta bersenang-senang masih sangat besar. Hal itu bisa memudahkan remaja untuk terdorong penyalahgunaan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah usia remaja. Sudah banyak generasi muda yang menyanyiakan hidupnya akibat mengkonsumsi narkoba. Mereka biasanya menggunakan narkoba terlarang untuk bersenang-senang atau melarikan diri dari tekanan hidup. Kebanyakan korban dari lingkungan yang kejam, korban broken home, dan rasa keingintahuan. Di sini juga kita tidak bisa semena-mena menyalahkan para generasi muda tersebut. Mengapa sampai mereka terjerumus ke dalam barang-barang haram? Alangkah baiknya kita mencari akar pokok permasalahan mengapa sampai mereka tergelincir ke dunia narkoba. Bila masalah utama ada pada orang tua yang kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anaknya, maka yang terpenting dan dibutuhkan generasi muda saat ini adalah pendekatan orang tua untuk memberikan perhatian serta kasih sayang yang lebih kepada anaknya. Ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih suka sering marahi anaknya, coba mulai sekarang dikurang-kurangin marahnya. Takutnya anak tersebut mempunyai tekanan berada di rumah yang mengakibatkan mereka jadi tidak betah di rumah dan lebih senang di luar. Takutnya anak tersebut salah memilih teman dan salah bergaul. Lalu selanjutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dapat melalui program-program, diantaranya mengikuti kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan menggunakan narkoba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.